Bab 2301. Sid terkekeh sambil duduk tegak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Kekuatan ilahi masih merusak tubuhnya. Jika tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan suci Blue, tubuh Saint-nya tidak akan mampu lagi menopang dirinya sendiri. Saat itu, kepala Sa yang telah mendominasi Star Kingdom selama bertahun-tahun akan hilang. Bagi kerajaan bintang, akan menjadi kehilangan besar jika kehilangan seorang guru orang suci-suci yang mengabdikan dirinya untuk menjaga kerajaan. Blue Feather, mustahil bagiku untuk tunduk padamu, karena aku tahu bahwa meskipun aku tunduk, aku tidak akan mampu bertahan hidup. Kau lebih tahu dariku betapa berharganya peradaban tingkat 7 Star Kingdom. Keluarga Feather pasti akan mengirim seseorang untuk mengelola tempat ini dan semua orang suci-suci harus mati. Aku tidak perlu mengulur waktu karena aku sudah hidup cukup lama. Sid mengeluarkan kata-kata itu dari hati Blue. Sebagai pengendali sebenarnya dari kerajaan bintang, kepala Sa, dia mengetahui banyak rahasia dan telah mempelajari sejumlah besar dokumen sejarah. Dia tahu betapa tragisnya tabrakan antar peradaban itu. Yang kalah, bahkan jika mereka menyerah, tidak akan mampu mempertahankan siapapun yang memiliki sedikit pun kekuasaan. Ini adalah kebijakan yang akan diterapkan oleh peradaban pemenang untuk menghilangkan bahaya-bahaya tersembunyi. Bukan hanya para individu di alam suci, bahkan para prasuci pun tidak dapat lolos dari kematian. Meski begitu, meskipun Zenon dan para guru suci lainnya memiliki ekspresi tenang, hati mereka gemetar. Jika apa yang dikatakan Sid benar, bukankah kita akan diusir oleh keluarga Feather? Kau tahu banyak, tetapi kau telah meremehkan keluarga Feather kami. Kami mengendalikan banyak peradaban level 8, jelas kami tidak akan peduli dengan peradaban level 7 yang kecil. Tetapi karena kau mencari kematianmu sendiri, maka aku akan membantumu. Kata Blue dengan santai. Sebenarnya, dia hanya membual. Keluarga Feather tidak sekuat yang dia sebutkan dan mereka dapat mengendalikan beberapa peradaban level 8. Dia hanya mengatakan ini untuk menghibur kelima guru suci yang sebelumnya tunduk pada keluarga Feather. Jika mereka semua menolak dengan keras seperti Sid, kepada siapa aku harus mencari tahu rahasia kerajaan bintang? Di mana aku bisa menemukan tuan mereka, David? Penduduk Saint Realm lainnya pun tidak memahami rahasia kerajaan. Misalnya, Sahar yang berpangkat Saint sejati, itulah sebabnya dia harus mempertahankan mereka untuk sementara waktu. Lakukan saja. Sejak Azul meninggal dan Master David berkata bahwa dia tidak bisa menghentikannya untuk mengirimkan sinyal, aku sudah menduga hari ini akan tiba, hanya saja tidak secepat ini. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, kalau tidak, keluargamu mungkin tidak bisa dengan mudah menempati tempat ini. Kurasa Tuhan ingin kerajaan bintang menghilang dari dunia ini. Sid mendesah. Itu akan menjadi kesempatan besar bagi kerajaan bintang untuk bangkit, mengingat kehadiran orang berbakat seperti David. Namun sayang, Tuhan tidak memberikan mereka waktu. Jika David diberi waktu beberapa ratus tahun atau lebih, dia pasti bisa mencapai tingkat berikutnya dan memimpin kerajaan bintang menjadi peradaban tingkat 8. Sayangnya invasi itu terjadi hanya setahun setelah kematian Azul. David tidak akan pernah bisa menembus alam ilahi dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya harapan saat ini adalah David dapat melarikan diri dan menjadi harapan terakhir bagi kerajaan bintang. Jika tidak, kerajaan bintang akan menjadi budak keluarga Feather selamanya dan dieksploitasi. Sejujurnya, aku tidak ingin membunuh siapapun, tetapi karena kau yang meminta, itu bukan masalahku lagi. Blue hendak bergerak saat berbicara. Orang tua ini tahu terlalu banyak. Bukan ide yang baik untuk membiarkannya hidup karena dia dapat membujuk yang lain untuk melawan. Tepat saat dia hendak bergerak, terdengar suara yang memintanya untuk berhenti. 2. Tuan Biru, bertahanlah. Zenonlah yang angkat bicara. Bab 2302. Ada apa? Apakah kau ingin menyelamatkannya? Apakah kau siap untuk bermurah hati dan mati bersamanya untuk mendapatkan reputasi yang bergengsi? Tanya Blue dengan ekspresi muram. Ia berpikir dalam hatinya, jadi apa yang dikatakan orang tua ini memang benar ya? Aku seharusnya membunuhnya langsung pada kali pertama dan tidak memberinya kesempatan berbicara. Ini tidak akan terjadi sekarang.
Beberapa orang suci lainnya memandang dengan pandangan ingin tahu. Mengapa Zenon menyelamatkan Sid ketika dia seorang pria yang egois dan ambisius? Keduanya tidak memiliki hubungan yang baik selama ini. Dia seharusnya mengantisipasi kematian Sid. Bahkan Sid pun tercengang. Menurut pemahamannya, Zenon tidak akan pernah menyelamatkannya. Sebaliknya, ia akan mengharapkan kematiannya. Zenon jelas tidak akan menyelamatkannya tanpa alasan, karena dia punya niat sendiri dengan menghentikan Blue. Melihat ekspresi Blue yang buruk, dia segera menjelaskan, "Tuan Blue, ini salah paham. Aku tidak bermaksud begitu, tapi Sid belum bisa mati. Beri aku alasan. Kalau aku tidak puas, maka kau bisa pergi ke neraka bersamanya." Tuan Blue, hanya Sid yang tahu lokasi sebenarnya dari David Liddell sekarang. Jika kau membunuhnya, akan sulit melacak David. Dia adalah individu alam ilahi parsial, dan dia masih muda, jadi mungkin saja dia untuk maju ke alam ilahi yang sebenarnya. Jika dia lolos, dia akan menjadi masalah di masa depan. Zenon Palmore, kau pengkhianat, bajingan, teriak Sid. Ketika Blue mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia bertanya, "Jadi kamu tidak tahu lokasi David?" "Tuan, kami tidak dekat dengan David. Dia pergi ke Sid untuk hampir semua hal dan tidak pernah peduli dengan kami yang lain." "Lalu bagaimana dengan keluarganya dan kekuasaan di bawahnya?" "Tuan, dia muncul entah dari mana, tidak ada yang tahu tentang keluarganya. Sebelum kemunculannya, kami berenam dari sekret. Orang suci adalah pusat kekuatan kerajaan bintang. Jadi, kurasa keturunan keluarga Vader kita, Azul, tewas di tangannya." Benar, David tidak hanya memiliki kekuatan alam ilahi parsial, tetapi dia juga memiliki mantra rahasia lain yang dapat memanggil 3 klon dengan level yang sama. Dia sangat tidak terduga, dan Master Azul meninggal karena ini. Dia meremehkannya. Zenon mengungkapkan semua yang dia ketahui. Dia menguras otaknya untuk mencari cara menyenangkan Blue. Tidak peduli apa yang dikatakan Sid itu benar atau tidak dan terlepas dari hasilnya setelah ini, dia harus menyabotase Sid dan David sebanyak mungkin sekarang. "Zenon, dasar bajingan, tahukah kau apa yang kau lakukan? Kau membunuh harapan terakhir kerajaan bintang, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu," teriak Sid. Blue tidak bergerak sedikit pun, dan hanya menoleh. Pada saat itu, Sid tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencengkeram lehernya dan menatap tajam ke arah Zenon. Dia tahu mantra rahasia yang bisa memanggil 3 klon dirinya. Itu menarik. Blue mengangguk. Dia lalu melanjutkan pertanyaannya, "Tapi berdasarkan temperamen orang tua ini, akankah dia memberitahuku keberadaan David tanpa dibunuh?" "Tuan, keluarga Griswold selalu menganggap melindungi kerajaan bintang sebagai tugas mereka. Jika kau mengancamnya dengan nyawa orang-orang di kerajaan, dia pasti akan berbicara. Jika dia tidak mengatakan apapun, kau akan menghancurkan 100 planet yang hidup setiap hari, dan lihat berapa lama dia bisa bertahan," kata Zenon sambil menyeringai. Para orang suci lainnya menatap Zenon dengan ekspresi tidak percaya. Mengancam Sid dengan nyawa orang-orang di Star Kingdom. Itu langkah yang bagus, tapi bukankah ini terlalu kejam? Saya kira hanya orang seperti Zenon yang bisa memikirkan cara kejam seperti itu. Sid melotot ke arah Zenon dengan mata memerah, merasakan hasrat yang kuat untuk membunuhnya segera. Meski begitu, Zenon tidak peduli. Begitu ya, segalanya jadi lebih mudah kalau ada kelemahan. Blue lalu menatap Sid. "Orang tua, dengarkan baik-baik. Katakan di mana David Liddell berada atau aku akan menghancurkan 10.000 planet yang hidup setiap harinya." Bab 2303. Menghancurkan 10.000 planet hidup setiap harinya. Kata-kata ini mengejutkan Zenon meskipun dia sendiri sudah kejam, apalagi orang lain. Mereka semua telah mencapai titik ini, menjadi master orang suci-suci, jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki darah di tangan mereka, dan tulang di bawah kaki mereka? Meski begitu, mereka merinding setelah mendengar Blue ingin menghancurkan banyak planet yang hidup. Planet yang dihuni kehidupan biasa juga dihuni oleh puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar makhluk hidup. Planet besar yang dihuni bahkan akan memiliki lebih banyak lagi. Lebih dari ratusan miliar.
Berapa banyak makhluk hidup yang ada di 10.000 planet yang bernyawa? Tak terhitung. Sekalipun kerajaan bintang adalah peradaban level 7, mereka tidak akan sanggup menerima pukulan sebesar itu. Jika Sid menolak untuk mengungkap keberadaan David, kerajaan itu akan hancur total oleh Blue dalam waktu singkat. Blue akhirnya menunjukkan warna aslinya dan betapa acuhnya dia terhadap kehidupan. Orang-orang di kerajaan bintang hanyalah semut di matanya. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, itu tidak akan menyebabkan kerugian atau beban apapun baginya. Sama halnya dengan manusia biasa yang menghancurkan sarang semut, apakah orang tersebut akan merasa bersalah? Jawabannya tidak. Sebagai penguasa alam ilahi dari keluarga Vader dengan peradaban level 9, adalah hal yang normal untuk menghancurkan peradaban lain demi garis keturunan langsung keluarga. Hal-hal ini sering terjadi pada Layla. Kekuatan besar di Layla sangat dihormati dan mereka tidak pernah peduli dengan peradaban manapun di bawah level 9. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan dihancurkan. Tuan Blue, menghancurkan 10.000 planet bernyawa dalam sehari sepertinya terlalu berlebihan, bukan? Tanya Fawn hati-hati. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara lain. Jawab Blue. Tepat ketika semua orang mengira bahwa dia juga merasakan sesuatu yang salah dan hendak mengubah pikirannya. Dia melanjutkan, orang tua, jika kau tidak memberitahuku keberadaan David, aku akan menghancurkan 10.000 planet yang hidup pada hari pertama, 20.000 pada hari kedua dan terus menambahkan 10.000 hari demi hari. Jika kau terus diam, aku akan terus menghancurkan sampai kerajaan bintang benar-benar lenyap. Apa yang kau katakan? Dia lalu menatap Sid dengan tatapan mengejek. Adapun yang lainnya, Blue tidak pernah peduli pada mereka, dia bisa membunuh mereka kapan saja. Tuan Biru, tepat saat Fawn memanggil namanya. Huff, ledakan. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terpental akibat hantaman itu, persis seperti yang terjadi pada Sid. Melihat kejadian itu, tak seorang pun berani berkata apa-apa, takut menjadi sasaran berikutnya. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Karena kau telah menyerah pada keluarga Vaderku, kau harus bersikap seperti budak, dan diam saat Tuan berbicara. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Blue menatap Fawn, yang sedang memuntahkan darah dan ketakutan, dan berkata tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tuan, maafkan saya tidak akan melakukannya lagi. Fawn berusaha menjawab dengan suara gemetar. Dia hanya seorang Saint suci tingkat menengah dan satu tingkat di bawah Sid. Bahkan Sid tidak dapat menerima pukulan itu sebagai seorang santo suci, apalagi dirinya sendiri. Sekarang kau menyesal, terlambat. Ingatlah untuk menjadi anjing yang patuh di kehidupanmu selanjutnya dan berhentilah melawan tuanmu. Bab 2304. Setelah itu, Fawn mulai menangis kesakitan. Hal berikutnya adalah, boom. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dengan suara dan menghilang. Bukan hanya raganya saja yang hilang, jiwanya pun ikut hilang. Zenon dan yang lainnya melihat kejadian itu dengan pandangan mengerikan dan tubuh mereka terasa dingin sekali. Apakah seorang guru orang suci-suci baru saja meninggal seperti itu? Meskipun beberapa guru orang suci tidak terlalu baik satu sama lain, mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Kematian salah satu dari mereka merupakan pukulan besar bagi yang lainnya. Mereka akhirnya mengerti, bahkan jika mereka telah mencapai tingkatan orang suci, nyawa mereka masih rentan. Blue membunuh Fawn dengan tujuan mengejutkan orang banyak. Pada saat yang sama, memperingatkan Sid bahwa dia benar-benar akan membunuh orang jika dia merasa kesal. Ia dapat menyelesaikan para orang suci semudah membunuh sekawanan semut. Setelah menyelesaikan Fawn, Blue memandang Sid seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sid Griswold, kepala kan. Dari namamu aku tahu kau benar-benar ingin melindungi Star Kingdom. Jadi, beritahu aku keberadaan David, dia harus membayar harga atas pembunuhan salah satu anggota keluarga kita. Setidaknya kau harus membiarkanku mendapatkan apa yang kuinginkan untuk kepala keluargaku, kan? Kalau aku tidak senang, kau harus membayar harganya, kan? Blue selesai berbicara. Sid tiba-tiba menyadari bahwa ia bisa berbicara lagi. Ia menatap Blue dengan ekspresi putus asa. Pria ini adalah penguasa alam ilahi.
dia terlalu kuat untuk memulai. Bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan dari kerajaan bintang, kita tidak akan dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah aku mengorbankan David untuk menyelamatkan kerajaan atau menyelamatkannya dan mengorbankan sisanya? Siapa yang dapat menjamin bahwa Blue akan melepaskan kerajaan bintang setelah mendapatkan David? Jika aku bersikeras untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, dia pasti akan melakukan apa yang dia sebutkan. Menghancurkan 10.000 planet hidup pasti akan membuat David waspada, yang saat ini sedang berkultivasi di benua iridescent. Jika dia dipaksa keluar, bukankah makhluk hidup yang hancur akan dikorbankan tanpa alasan? Sid berada dalam dilema. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Orang tua, berhentilah bersikap bimbang. Katakan saja padaku apakah kau akan mengatakannya atau tidak. Bahkan jika kau bersikeras untuk tetap diam, aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang telah kukatakan. Aku akan memberimu waktu 1 menit lagi. Setelah itu aku akan mulai menghancurkan tempat ini. Ini baru permulaan dan ini hari pertama, 10.000 planet yang masih hidup sedang menungguku. Blue terdengar tenang tetapi aura pembunuhnya membunuh orang di sekitarnya. Membunuh seseorang mungkin lebih mudah daripada menginjak semut di jalan. Bahkan Sahar pun meragukan keputusannya saat ini. Apakah aku akan benar-benar berakhir baik dengan mengikuti guru yang munafik seperti itu? Dia berpotensi berakhir seperti Faun jika dia membuatnya marah suatu hari nanti. Namun, setelah mendengarkan percakapan mereka, Sahar mengukuhkan keputusannya. David yang mereka sebutkan adalah orang yang datang ke benua Simmons untuk membunuh Nick dan memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Simmons, bukan? Dia sekarang sudah berada di alam ilahi sebagian. Dia hanya bisa mengikuti Blue jika dia ingin membalas dendam. Aku harus melihatnya mati di depan mataku dengan mataku sendiri. Waktu terus berjalan. 1 menit hampir berakhir. Ekspresi Blue berubah semakin jelek. Tepat saat dia hendak menghancurkan tanah di bawahnya. Sid akhirnya angkat bicara. Bab 2305. Blue, aku tidak bisa menjamin apakah kau akan membiarkan kerajaan bintang pergi setelah mengetahui keberadaan David. Kau harus berjanji padaku bahwa kau akan membiarkan kami hidup. Jika tidak, aku tidak akan memberitahumu. Dilihat dari bakat David, dia pasti akan menjadi master alam ilahi dengan waktu yang cukup dan keluarga Vadermu akan pusing saat itu. Meski begitu, Sid mendesah diam-diam di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbuat salah pada David demi melindungi masa depan mereka. Jika tidak, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan bintang akan mati di tangan Blue. Sebagai kepala Sa, Sid tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Kalau itu hanya kisah hidupnya sendiri, dia tidak akan menceritakan semuanya. Namun, Blue menggunakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan bintang untuk mengancamnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Apakah kau membuat kesepakatan denganku dan mengancam keluargaku? Haha, orang tua, kau tidak mungkin serius, kan? Jadi bagaimana jika dia berhasil mencapai alam ilahi? Seorang pradewa tidak ada apa-apanya bagi keluarga Vader kita. Sungguh menyedihkan. Blue tertawa saat berbicara. Keluarga Vader telah tinggal di Leila selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan mereka tidak luar biasa besar, mereka juga tidak lemah. Pradewa tentu saja tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Mereka dapat dengan mudah menghabisi orang itu, asalkan mereka berhasil menemuinya. David benar-benar berbakat, semua orang tahu itu. Dia jelas bukan orang bodoh, dan dia tidak akan menghadapi keluarga Vader secara langsung, tetapi dia bisa bersembunyi di kegelapan seperti ular berbisa dan mengawasi kalian semua, batuk. Ketika Sid mengatakan ini, dia tidak dapat menahan batuknya dengan keras, lalu melanjutkan, keluarga Vader sangat besar, dan kamu akan sering keluar. Diawasi oleh seorang pria, bahkan jika dia tidak dapat menyebabkan bencana, tidak akan membuat segalanya mudah bagimu. Pada saat itu akan menjadi kesalahan dan tanggung jawabmu karena tidak menanganinya dengan baik karena dia akan menjadi bahaya tersembunyi yang kamu tinggalkan. Setelah itu, Sid mencoba mengatur napas. Dia menahan kekerasan yang luar biasa dalam tubuhnya. Kekuatan ilahi masih merusak tubuhnya. Biru tetap diam.
Dia memandang Sid dan memikirkan apa yang dikatakannya sebelumnya. Ketanyaannya, Sid tidak sepenuhnya salah. Keluarga Vader jelas tidak takut pada David, meskipun ia berhasil maju ke alam ilahi. Namun, jika Sid melarikan diri, akan sulit baginya untuk menjelaskannya juga dan dia berpotensi menimbulkan masalah. Lagi pula, dia tidak akan kehilangan apapun. Tanah kelahirannya hancur, dan dia pasti akan membalas dendam terhadap keluarga Vader. Akan sangat sulit untuk menghadapinya jika dia bersembunyi dan diam-diam menyerang keturunan langsung keluarga yang pergi bercocok tanam. Ini juga salahnya, jadi dia tidak bisa membiarkan David pergi. Bagus, orang tua, kau berhasil menangkapku. Aku berjanji selama kau memberitahuku keberadaan David dan membantuku menemukannya, aku tidak akan menyentuh kerajaan bintang lagi. Jawab Blue dengan santai. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui kredibilitas perkataannya. Sid tidak berani meminta banyak. Jika dia benar-benar memprovokasi Blue, bukan hanya David yang tidak akan bisa melarikan diri, bahkan Star Kingdom pun akan terpengaruh. Saya harap dia menepati janjinya. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa alam ilahi, dia tidak seharusnya berbohong. Blue, kerajaan bintang bukanlah peradaban yang kuat, dan kami tidak bisa meminta apapun. Namun, sebagai penguasa alam ilahi, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Tentu saja, aku, si bulu biru, selalu menepati janjiku. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Baiklah, kalau begitu, tolong ambil kembali kekuatan ilahimu. Aku akan membawamu ke David, dia mungkin sedang berkultivasi sekarang, berharap bisa menembus alam ilahi. Kata Sid dengan ekspresi sedih. Perasaan kekuatan ilahi yang merusak tubuhnya dengan kejam sangatlah menyakitkan. Kekuatan suci miliknya tidak dapat bertahan sedikit pun. Tanpa ada gerakan apapun dari Blue, Sid merasakan hilangnya kekuatan ilahi dalam tubuhnya. Dia melihatnya sekilas. Bab 2306. Dia menyadari tubuh Sein-nya sudah terlalu rusak, dan tidak akan lama lagi ia akan menyerah. Meskipun semua jejak kekuatan ilahi telah lenyap, ia meninggalkan reruntuhan. Untungnya, tubuh Sein-nya memperbaiki dirinya sendiri dengan cukup efisien. Tanpa kekuatan ilahi yang menghalangi regenerasinya sendiri, dia sebenarnya bisa merasakan dirinya sembuh. Baiklah, ayo berangkat, kata Blue dengan tenang. Beri aku waktu sedikit lebih lama. Tubuhku masih perlu disembuhkan. Setelah apa yang kekuatan ilahimu lakukan padanya, aku tidak akan bisa sembuh. Dimanapun dalam kondisi ini, sela Sid sambil tersenyum kecut. Blue mengerutkan kening, dia tahu Sid mengatakan kebenaran. Dia tahu bahwa kekuatan ilahinya terlalu merusak bagi tubuh seorang suci belaka. Akan tetapi, menunggu menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama. Jengkel, Blue tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan bawaan keluarga Vader. Dia mengulurkan tangan kanannya di mana cahaya biru mulai terbentuk. Dengan lambaian tangannya, bola biru bersinar itu terbang di udara dan menyelimuti Sid. Diselimuti cahaya biru, Sid merasakan tubuhnya menghangat seolah sedang bermandikan sinar matahari yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, cahaya biru itu menghilang, dan tubuh Sid yang rusak hampir sembuh sepenuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati tentang betapa kuatnya Vader sebagai peradaban level 9. Teknik rahasia ini sendiri berada di luar apapun yang dapat dipahami oleh orang-orang di Kerajaan Bintang. Jika penduduk Kerajaan Bintang menderita luka-luka, mereka biasanya dibiarkan sembuh sendiri. Hanya ketika luka parah terjadi pada tubuh orang suci mereka barulah mereka diperbolehkan menggunakan harta surga dan bumi untuk pengobatan. Namun, bahkan dengan harta surga dan bumi, mereka tidak akan pernah sembuh secepat cahaya biru. Dalam pertempuran, penyembuhan cepat dan efisien dari cahaya biru dapat menyelamatkan seseorang dari cedera yang mengancam jiwa. Ayo pergi, kata biru lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Sid pun berdiri. Dia ingin menunda kepulangan mereka, tetapi biru tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Tidak ada jalan kembali sekarang, tetapi dia tahu bahwa mencari alasan lain untuk menunda kepulangan mereka hanya akan membuat Blue marah, dan itu tidak menguntungkan siapapun. Dalam hati, Sid berkata pada dirinya sendiri,
Maafkan aku, David. Jangan salahkan aku untuk ini, aku hanya melakukan ini demi setiap makhluk hidup di kerajaan bintang. Bahkan jika aku tidak mengungkapkan lokasimu, tidak mungkin kau bisa lari dari dewa. Ketujuh orang itu menerobos angkasa dan bergegas menuju benua iridescent. Jika memperhitungkan kecepatan mereka saat melaju, tidak lama lagi mereka akan tiba di sekte iridescent. Tidak seorang pun tahu bagaimana Nova akan menanggapi orang-orang yang telah mencapai terobosan dan tiba di alam yang lebih tinggi. David masih menyendiri. Semenjak kematian keempat tetua terhormat sekte iridescent, sekte tersebut tidak lagi memiliki orang suci. Sekte iridescent tidak mungkin bisa melawan tim yang terdiri dari 6 orang suci dan 1 dewa. Bahkan Santo sejati sahar yang paling lemah pun dapat mengalahkan Nova dalam sekejap, apalagi 5 Santo suci dan 1 pradewa. Tentu saja, Sid tidak akan pernah membantu Blue melawan sekte iridescent, tidak mungkin seorang suci-suci seperti dia bisa membuat perbedaan besar. Hari ini akan berjalan sangat berbeda seandainya dia bisa. Bab 2307. Sekte Warna-Warni, Benua Warna-Warni, Kerajaan Bintang. Nova tengah sibuk mengurus berbagai keperluan sekte ketika tiba-tiba, sebuah retakan muncul di ruang di atas sekte iridescent. Kemudian, 7 sosok, biru dan yang lainnya yang bergegas dari benua suci pusat, muncul dari celah itu. Sid, kamu yakin ini tempatnya? Tanya Blue sambil melihat ke arah deretan gedung di bawah. Tuan David mengatakan kepadaku bahwa dia akan menyendiri di sekte iridescent, dan bahwa aku dapat mencarinya kapanpun aku membutuhkannya, tetapi aku tidak pernah merasa perlu untuk memastikan apakah dia benar-benar ada di sana, jawab Sid dengan jujur. Aku akan menjelaskannya sekarang, Sid. Jika David ada di sini, maka aku akan melepaskanmu. Jika dia tidak ada, aku tidak akan disalahkan atas kekejaman yang akan terjadi selanjutnya. Kau akan tahu bagaimana rasanya memohon kematian dan aku akan menghancurkan Star Kingdom di depan matamu. Kau akan menyaksikan tanah air yang telah kau lindungi dengan susah payah ini hancur berkeping-keping bersama dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, Blue mencibir. Sid tidak mengucapkan sepatah kata pun, terutama karena dia tidak bisa memastikan apakah David benar-benar hadir. Bagaimanapun, dia tidak perlu mencari pria itu sendiri. Namun, dengan keadaan seperti sekarang, Sid tidak punya pilihan selain percaya bahwa David mengatakan yang sebenarnya, atau banyak nyawa di kerajaan bintang akan harus takluk pada pembantaian kejam yang dilakukan Blue. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan amukan dewa dan kerajaan bintang hanya akan berubah menjadi reruntuhan. Blue dan yang lainnya tidak mencoba menyembunyikan kedatangan mereka di wilayah udara sekte iridescent, jadi tidak butuh waktu lama sebelum barisan pertahanan sekte iridescent mendeteksi mereka. Nova segera meletakkan pekerjaannya dan memberitahukan kepada semua senior sekte. Tak lama kemudian, banyak pengikut dan senior sekte tiba dan mengepung Blue dan yang lainnya. Blue mengabaikan mereka dan mulai mencari David menggunakan kekuatan pikirannya. Dewa yang tidak sempurna tidak mungkin bisa bersembunyi darinya. Karena Tuan mereka tidak mengatakan apapun, semua orang juga tetap diam. Kematian Faun adalah contoh bagus tentang apa yang terjadi pada mereka yang berbicara tidak pada tempatnya. Sebagai kepala Sid adalah orang yang berpengaruh di kerajaan bintang. Upayanya dalam melindungi kerajaan telah menuai penghormatan besar dari orang-orang kerajaan dan bahkan murid-murid biasa dari sekte iridescent pun mengenalinya dengan mudah. Melihat bahwa Sid adalah bagian dari kelompok penyusup, semua orang menjadi tenang karena mereka sangat percaya kepada pria ini. Sid bisa sampai di tempatnya saat ini berkat usaha yang ia lakukan untuk melindungi kerajaan bintang. Bahkan dengan berita tentang David yang menyelamatkan kerajaan bintang tersebar jauh dan luas, popularitasnya masih jauh dari Sid. Ketika Nova tiba, matanya langsung tertuju pada Sid dan keempat orang suci lainnya. 5 dari 6 orang suci kerajaan bintang ada di sini, tetapi dia tidak tahu mengapa. Nova tidak mengenali 2 lainnya, karena dia belum lahir saat Sahar aktif, lalu Nek mengambil alih untuk memimpin Simmons. Sebagai pemimpin sekte iridescent Sect, Nova hanya mengenal Grandmaster Sahar, tetapi dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Tuan Sid, apa yang bisa saya bantu? Anda tidak perlu datang jauh-jauh ke sini jika ada yang ingin saya bantu,
cukup dengan menyampaikan pesan saja. Nova menyatukan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan. Bahkan David memperlakukan pria yang tidak mementingkan diri sendiri ini dengan hormat, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak melakukannya? Sid tidak berani mengatakan sepatah kata pun, terhalang oleh kematian Fawn. Di sampingnya, Blue mengerutkan kening karena dia sama sekali tidak bisa mendeteksi kehadiran David. Bab 2308. Hanya ada dua kemungkinan alasan untuk ini. Pertama, David tidak termasuk dalam sekte tersebut. Kedua, David memiliki keterampilan atau harta khusus yang memungkinkannya menyembunyikan keberadaannya. Blue berharap yang terakhir, atau perjalanannya ke sini akan sia-sia. Jika Sid saja tidak tahu keberadaan David, tidak ada orang lain yang akan tahu, dan tanpa David, Blue tidak akan bisa menjawab pertanyaan kepala keluarganya. Tak pernah terlintas dalam benaknya untuk berbohong, dan biru pun tak akan pernah melakukan hal seperti itu, sebab kalau sampai kebohongannya ketahuan, dia akan menerima akibat yang sangat berat, bahkan meski dia seorang dewa, dia tidak akan bisa melindunginya. Sid, aku bertanya sekali lagi. Apakah David ada di sini atau tidak? Jangan coba-coba berbohong padaku, aku akan membuatmu menyesal jika kau mencoba, kata Blue dengan serius. Aku tidak yakin, tapi aku tahu Tuan David tidak akan berbohong kepadaku, jawab Sid. Kalau begitu jelaskan mengapa aku tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Dewa yang hanya bersifat parsial tidak mungkin bisa lolos dari deteksiku dengan begitu mudahnya. Tapi itu masih mungkin. Aku yakin kau akan segera mengerti apa yang membuatnya istimewa. Kau yakin padanya? Kau tidak mungkin berpikir bahwa dia bisa melindungi kalian semua, bukan? Alam semesta terlalu besar bahkan bagi peradaban tingkat 9 untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Kita tidak asing dengan keajaiban, ini adalah pertarungan keberuntungan. Bukankah suasana hatimu sedang baik, Sid, tetapi masih begitu naif di usia seperti ini? Apakah pikiranmu sudah memburuk? Bahkan jika seorang dewa yang setengah dewa diberkati untuk mendapatkan kesempatan surgawi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dapat kulakukan. Paling-paling, dia hanyalah penghalang kecil. Atau apakah kau benar-benar percaya dia dapat menentang Tuhan? Para murid dan Nova yang ada di sekitar mereka merasakan firasat buruk ketika mendengar percakapan ini, karena sepertinya Lord Sid takut kepada pria paruh baya ini. Siapa dia dan beraninya dia berbicara kepada Lord Sid seperti itu? Dan dari percakapan mereka, sepertinya mereka mencari David. Tetapi dia telah sepenuhnya merendahkan Tuan David. Dipenuhi dengan kebingungan, Nova tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Sid hanya untuk menerima tatapan pria itu dan gelengan kepalanya, memberi isyarat agar dia tetap diam saat dia memanggilnya. Nova segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Dia adalah seorang wanita cerdas dan tahu bahwa Sid pasti telah menghentikannya berbicara karena suatu alasan. Ditambah dengan apa yang ia kumpulkan dari percakapan tadi dan bagaimana para orang suci lainnya tampak takut tetapi tampaknya mematuhi lelaki setengah baya ini sebagai tuan mereka, Nova mengerti bahwa lelaki ini bukanlah seseorang yang mampu ia buat marah. Kamu pemiliknya di sini? Tanya Blue. Saya adalah pemimpin sekte Iridescent Sect. Apa yang bisa saya bantu, tuanku? Tanya Nova hati-hati. Dengan isyarat dari Sid, dia memastikan dia bersikap hormat semampunya. Pemimpin sekte, jadi, kau yang memutuskan. Blue menoleh ke Nova. Baik, tuanku, kau tahu tentang David, kan? Tentu saja, Tuan David adalah penyelamat kerajaan bintang. Bagus, Sid bilang kalau David sedang menyendiri di sini. Sebagai pemimpin sekte, kau pasti tahu, kan? Panggil dia dan aku akan meninggalkanmu sendirian, atau aku akan meratakan tanah tempat kau berdiri ini dan menghancurkan benua ini. Bab 2309. Lady Dream, ini Lord Blue dari keluarga Feather. Dia datang jauh-jauh ke Star Kingdom dari peradaban level 9 hanya untuk menemukan Ten. David, ini masalah mereka, sesuatu yang tidak seharusnya kita libatkan, tolong panggil Ten. David agar mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, Lord Blue adalah Master Divine Rank, Sid tidak bisa menahan diri untuk tidak menekankan. Dia takut Nova akan menentang permintaan Blue, dan mengetahui sifat Blue yang kejam,
tidak ada jaminan kalau pria itu akan mengampuni Nova dan semua orang di Sekte Iridescent yang tidak mematuhinya. Nova merasa pikirannya menjadi kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Sid, dan kulitnya memucat. Pria parubaya ini berasal dari keluarga Vader. Dan dia adalah seorang Master Divine Rank. Tapi bagaimana mungkin? David memberitahunya bahwa butuh 300 tahun lagi sebelum keluarga Vader tiba di Kerajaan Bintang, namun baru setahun berlalu sejak itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nova panik. Keluarga Vader telah mengirim seorang Master Divine Rank saat David masih menjadi dewa parsial. Dia tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Tidak, aku tidak bisa memanggilnya, dia tidak akan menang. Namun, jika David tidak menunjukkan dirinya, Blue juga telah bersumpah untuk menghancurkan benua Iridescent. Saat itu, David akan dipaksa keluar dari pengasingannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nova mulai mencaci maki David dalam hatinya. Dia telah menyuruhnya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi untuk mencapai tingkat ilahi sejak lama, tetapi yang lebih mudah menolak untuk mendengarkan. Kadang-kadang, dia bahkan pergi mengunjungi pacarnya. Kini, musuh mereka telah tiba di depan pintu mereka dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Nova adalah berpura-pura setuju dan membawa David ke sana. Begitu David tiba, dia akan memberitahunya agar bersiap melarikan diri segera. Hanya dengan unsur kejutanlah David dapat melarikan diri dari tangan seorang master tingkat ilahi seperti Blue. Selama David masih hidup, akan ada harapan bagi Star Kingdom. Akan tetapi, melakukan hal itu juga berarti mengorbankan banyak orang tak berdosa, tetapi itulah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Jika David meninggal, maka berakhirlah sudah kehidupan Kerajaan Bintang. Keluarga Vader akan menyerah pada peradaban level 7. Nova segera mengambil keputusan. Begitu ya, jadi dia adalah Lord Blue dari keluarga Vader. Tuan David memang sedang menyendiri di sekte kami. Mohon tunggu sebentar. Sementara saya memanggil Tuan David, Lord Blue. Jika dia ada di sini, suruh dia keluar menemuiku segera sebelum aku memaksanya keluar sendiri. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak punya kesabaran untuk menunggu, desak Blue. Dengan terkonfirmasinya kehadiran David, Blue merasa rileks. Tak jadi soal tipu daya apa yang dimiliki David, karena Blue yakin ia mampu mengatasinya. Seluruh benua warna-warni sudah berada di bawah kendalinya. Sekarang, Blue merasa penasaran dengan David, dia ingin tahu bagaimana dewa parsial ini berhasil menghindari deteksi kekuatan pikirannya. Tentu saja, Lord Blue. Mohon tunggu, saya akan segera kembali, kata Nova sebelum terbang menuju tempat David diasingkan. Semua orang menunggu dengan sabar. Para anggota Sekte Iridescent menatap Biru dengan rasa ingin tahu. Pria ini adalah seorang dewa, yang membuatnya lebih kuat dari seorang suci. Mereka tahu bahwa Tuan David telah menerobos alam suci, tetapi mereka bertanya-tanya siapakah yang lebih kuat, Biru atau Tuan David. Tak seorang pun di antara mereka yang menyadari betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Blue baru saja mengancam akan menghancurkan benua Iridescent, dan dengan kekuatannya sebagai dewa, Blue dapat dengan mudah memusnahkan semua kehidupan jika dia mau. Nova tiba di tempat David mengasingkan diri dan mendarat. Bab 2310. Salam, Nona Mimpi. Sapa kedua murid di pintu dengan sopan saat mereka melihat Nova. Tenang saja, ada yang perlu kubicarakan dengan David, Nova menyampaikan sebelum berjalan ke halaman tanpa menunggu tanggapan mereka. Dia langsung menuju kamar David dan mendorong pintunya hingga terbuka. Waktu sangat penting, dan dia tidak ingin mengetuk pintu dan menunggu jawaban David. Dia perlu menemui pria itu sesegera mungkin. Setelah memasuki ruangan dan melewati beberapa pintu, Nova akhirnya tiba di ruang tertutup tempat David diasingkan. Begitu dia masuk, Nova disambut oleh pemandangan David yang duduk tak bergerak. Dia langsung berseru, "Aku tidak percaya kau masih menyendiri di sini, David. Keluarga Vader sudah mengirim orang-orang mereka ke sini, dan dia adalah Master Divine Rank. Larilah sebelum terlambat, David. Aku sudah bilang padamu untuk menyendiri dan mulai menerobos ke Divine Rank sejak lama, tetapi tidak, kau harus tinggal diam dan sekarang sudah terlambat." Seruannya disambut dengan keheningan karena David tetap tidak terpengaruh.
Dia tampaknya sama sekali tidak menyadari kedatangannya. David, David, David. Nova meninggikan suaranya dan berteriak, tetapi tidak ada hasilnya. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Bahkan jika David sedang menyendiri, dia seharusnya masih bisa mendengarnya. Nova menghampiri David dan menempelkan jarinya di bawah hidung David untuk melihat apakah dia masih bernapas. Ia menghela napas lega saat menyadari bahwa David masih hidup. Jadi mengapa dia masih pingsan? David, 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 teriak Nova lagi, kali ini sambil menggoyangkan tubuhnya. Meski begitu, David tetap tidak peduli dengan dunia luar. Nova kebingungan. Yang bisa dilakukannya hanyalah berjalan berputar-putar di sekitar tubuh David dan meneriakkan namanya berulang kali sambil mendorongnya pelan. Inilah kali pertama Nova bertemu dengan seseorang yang begitu terasing, sehingga teriakan pun tak mampu memanggilnya kembali ke dunia nyata. Biasanya, kedamaian sangat penting bagi orang-orang yang menyendiri. Tidak ada seorang pun yang ingin diganggu dan kultivasi mereka pun terganggu. Sebaliknya, David tampak tidak menyadari bahkan ketika Nova berteriak di telinganya. Nova tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap pria aneh ini. Dia bertanya-tanya apakah ini alasan mengapa David bisa menjadi begitu berkuasa dalam waktu sesingkat itu. Dia memang tidak normal, tapi apa yang harus dia lakukan terhadap situasi di luar sana? Mereka akan menghadapi kerugian besar jika Blue menjadi tidak sabar. Nova panik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Ketika Blue menyebarkan kekuatan pikirannya untuk mencari David, sistem David segera mendeteksinya. Sangkar roh. David sedang berjalan-jalan dengan Pebbles dan Benny ketika tiba-tiba, antar muka sistemnya muncul. Tepat di depan matanya ada 3 kata, berwarna merah sebagai tanda penting. Peringatan, peringatan, peringatan. Sistem telah mendeteksi ledakan kekuatan pikiran yang kuat muncul di sekitar tubuh Inang. Demi keselamatan Inang, harap segera keluar dari kandang roh dan kembali ke dunia nyata. Jika tuan rumah mengabaikan pesan ini, sistem akan secara paksa membawa tuan rumah kembali ke dunia nyata untuk menangani situasi saat tuan rumah dalam bahaya. David melihat pesan itu. Ledakan kekuatan pikiran yang kuat muncul di sekujur tubuhku. Orang-orang yang biasa-biasa saja tidak mungkin bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk diklasifikasikan sebagai kuat oleh sistem. Artinya saat ini ada seseorang di atas alam suci di benua warna-warni. Itu buruk. David tidak punya waktu untuk memikirkan siapa orang ini saat ia meletakkan Pebbles di tanah dan pergi setelah menyampaikan pesan singkat. Nona Benny, untuk saat ini saya menitipkan Pebbles pada Anda. Tolong jaga dia untukku. Pebbles? Ada hal penting yang harus kulakukan sekarang, ikuti Nona Benny dan tunggu aku kembali, oke? Jangan pergi sendiri. David bergegas menuju hutan di pinggiran Wir. Setelah memastikan bahwa dia sendirian, David segera membuka sistem dan memilih keluar. Lalu, tubuhnya menghilang dari sangkar roh.